Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manisa Khairullah, NPM 1905160618. Saya jurusan manajemen konsentrasi keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar valuta asing dan tujuan pasar valuta asing. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang uang. Uang adalah alat transaksi yang sudah diterima secara umum. Yang maksudnya di sini adalah uang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, alat tukar, alat transaksi untuk melakukan jual beli dan sudah diterima di mana saja secara umum. Nah, ada dua pihak yang terkait dengan pasar uang, yaitu yang pertama pihak yang membutuhkan dana dan yang kedua pihak yang memberikan dana atau menanamkan dana. Yang dimaksud dengan pihak yang membutuhkan dana di sini adalah pihak yang sedang membutuhkan uang atau yang ingin meminjam uang atau dana. Nah, yang menanamkan dana ini seperti maksudnya ini seperti investor. Selanjutnya saya akan menjelaskan pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah pasar atau di mana suatu tempat yang di dalamnya ada seseorang, perusahaan maupun kalangan perbankan yang melakukan jual beli mata uang dari berbagai negara yang disebut valuta asing. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kurs mata uang. Kurs mata uang adalah harga mata uang suatu negara dibandingkan negara lainnya, seperti harga mata uang Indonesia yang dibandingkan dengan harga mata uang negara Jepang. Nah, mata uang itu ada dua jenis. Yang pertama mata uang kuat dan yang kedua mata uang yang lemah. Mata uang kuat ini bisa disebut karena memiliki nilai yang relatif stabil dan kadang nilainya itu meningkat, yang sering disebut apresiasi. Sedangkan mata uang lemah ini nilainya relatif tidak stabil dan sering terjadi perosotan yang bisa disebut depresiasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang exchange rate atau nilai tukar. Nilai tukar adalah perubahan harga mata uang yang satu dengan perubahan harga mata uang yang lainnya, seperti perubahan harga mata uang rupiah dan perubahan harga mata uang yen. Nah, kurs sendiri ada dua jenis, yaitu direct rate dan indirect rate. Direct rate ini adalah mata uang domestik diletakkan di depan mata uang asing, dan indirect rate adalah sebaliknya, mata uang asing diletakkan di depan mata uang domestik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tujuan pasar valuta asing. Kenapa sih pasar valuta asing ini dilakukan atau diadakan? Nah, yang pertama itu pasar valuta asing dilakukan karena untuk mencari keuntungan. Yang kedua, pasar valuta asing dilakukan itu karena untuk mempertahankan daya beli. Yang ketiga, pasar valuta asing itu dilakukan untuk transaksi pembayaran. Yang selanjutnya, pasar valuta asing dilakukan untuk pengiriman uang ke luar negeri. Dengan adanya pasar valuta asing ini, pengiriman uang ke luar negeri itu lebih gampang dan kemudahan berbelanja, meminimalis risiko, penganggaran risiko. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang pasar valuta asing dan tujuannya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Bagas Satria Siregar, NPM 1905160589, dan jurusan saya manajemen, dan saya juga mengambil konsentrasi keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis transaksi valuta asing, yang kedua sistem kurs valuta asing, dan yang terakhir mekanisme pasar valuta asing. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis transaksi valuta asing.
Jenis transaksi valuta asing terbagi 3, yaitu spot transaction, yang dimana penjualan pembelian falas yang penyerahannya dilaksanakan dalam waktu 2 hari kerja dari tanggal transaksi. Yang kedua, format transaction atau pasar berjangka tunggal, yang dimana penjualan atau pembelian devisa dengan penyerahan devisa pada waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan penyerahan devisanya. Yang ketiga, swap transaction merupakan pembelian atau penjualan devisa secara simultan atas suatu devisa dalam jumlah yang sama tetapi tanggal yang berlaku transaksi yang berbeda-beda, atau pertukaran dua valuta asing melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka dan sebaliknya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sistem kurs valuta asing, yang dimana pengertian sistem kurs valuta asing adalah perbandingan antara nilai mata uang dalam negeri dengan mata uang luar negeri. Penggunaan kurs valuta asing biasanya sering kita jumpai ketika kita melakukan perdagangan maupun transaksi internasional, dan ada juga 2 sistem kurs valuta asing. Yang pertama itu sistem kurs yang berubah-ubah. Pengertiannya adalah kurs falas yang berubah-ubah dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran falas. Yang kedua, sistem kurs stabil, yang dimana pengertiannya adalah kurs falas yang tetap dan tidak dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran falas. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang mekanisme pasar valuta asing, yang dimana terbagi 3, yaitu pasar falas atau devisa merupakan mekanisme di mana satu negara dapat memperdagangkan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Yang kedua, pasar devisa. Pasar devisa memfasilitasi konversi mata uang domestik ke mata uang asing, dan sebaliknya juga pembelian dan penjualannya falas. Yang kedua yaitu selain memberikan mekanisme pembayaran internasional, pasar devisa juga melaksanakan fungsi hedging atau menghubungkan tingkat bunga domestik dan luar negeri, serta penggunaan operasi aptitech untuk menjamin bahwa rasio-rasio disesuaikan dengan ekspektasi nilai tukar yang sama dengan antar negara lain. Mungkin cukup sekian yang saya bisa jelaskan tentang jenis-jenis pasar valuta asing. Yang kedua, sistem kurs valuta asing, dan yang terakhir yaitu mekanisme pasar valuta asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Indriani, NPM 1905-160598. Di sini saya akan menjelaskan tentang peserta pasar valuta asing atau falas, yang kedua pasar spot, dan yang ketiga pasar forward. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang peserta pasar falas atau valuta asing, yaitu yang pertama ada bank sentral. Pada dasarnya, bank sentral melakukan kegiatan jual beli valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar mata uang, atau juga biasa disebut dengan istilah kegiatan intervensi. Yang kedua, perusahaan atau perseorangan. Perusahaan atau individu juga dapat melakukan transaksi perdagangan valuta asing yang umumnya dilakukan untuk memperlancar transaksi bisnis. Contohnya yaitu ekspor, impor, investor nasional, investor internasional, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pemerintah. Adapun tujuan pemerintah melakukan kegiatan valuta asing yaitu untuk membayar segala hutang luar negerinya. Dan yang terakhir ada investment atau merchant bank. Tujuannya yaitu untuk melayani pasar modal sebagai penjamin emisi, saham, obligasi, pinjaman, serta penyedia jasa keuangan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar spot. Pasar spot adalah tempat perdagangan untuk instrumen keuangan seperti komoditas, mata uang, dan sekuritas yang dilakukan lewat transaksi langsung di tempat. Contoh transaksi spot adalah transaksi foreign exchange atau forex yang dilakukan dengan saling menukarkan valuta asing atau banknot yang dimilikinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar forward. Pasar forward di sini adalah pasar yang melayani pembelian mata uang asing dengan sebuah kontrak. Biasanya, nilai kontrak pembelian mata uang di pasar ini
bisa mencapai jutaan dolar Amerika Serikat. Contoh transaksi pasar forward misalnya yaitu pengusaha yang melakukan akad istisna untuk pembelian mesin dari luar negeri. Biasanya akan dibayar dalam jangka waktu 3 bulan lagi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Triwidasuti, NPM 1905160615. Hedging dalam bursa falas sendiri ialah penghapusan atau pencegahan atas resiko falas. Hal ini dilakukan untuk menghindari posisi-posisi terbuka dalam falas, yaitu tidak seimbangnya aset dalam utang falas. Ketidakseimbangan ini diasumsikan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, posisi panjang terjadi apabila aset mata uang asing lebih banyak dari utang mata uang asing. Yang kedua, posisi pendek terjadi apabila mata uang asing lebih banyak dari aset mata uang asing sendiri. Di sini saya akan memberikan contoh. Misalkan dalam hal seorang penduduk Amerika Serikat harus menyediakan pembayaran sebesar 2.000 pound sterling dalam 3 bulan. Biaya utang pound sterling menjadi 4.000 dolar Amerika Serikat pada kurs spot 1 pound sterling itu sama dengan 2 dolar. Tapi akan naik menjadi 5.000 dolar jika pound sterling mengalami apresiasi sebesar 1 pound sterling sama dengan 2,50 dolar. Nah, ini berarti kerugiannya itu sebesar 1.000 dolar bagi penduduk Amerika Serikat tersebut. Yang kedua ada spekulasi. Kebalikan dari hedging sendiri adalah spekulasi, yaitu kesediaan untuk menerima resiko valuta asing. Spekulasi secara konsekuen dianggap ada kapan saja posisi falas yang terbuka, baik panjang ataupun pendek dipertahankan, karena sudah pasti mengandung resiko, dengan demikian kemungkinan keuntungan spekulatif. Spekulasi dapat dilakukan untuk melalui bursa valuta, spot maupun forward, serta menyangkut adanya posisi pendek dalam mata uang lemah yang diharapkan mengalami depresiasi atau devaluasi, dan posisi panjang dalam mata uang kuat yang diharapkan mengalami apresiasi atau derevaluasi. Spekulasi mata uang kuat diartikan sebagai membeli sejumlah mata uang kuat dengan mata uang lemah pada waktu harganya rendah dan menjual kembali pada mata uang kuat mengalami apresiasi. Spekulasi mata uang lemah diartikan sebagai menjual sejumlah mata uang lemah dengan mata uang kuat dan membeli kembali pada mata uang lemah mengalami depresiasi. Keuntungan yang didapatkan adalah selisih kurs mata uang lemah sebelum dan sesudah terjadi depresiasi. Yang ketiga ada arbitrase, yaitu eksploitasi simultan atas perbedaan biaya kesempatan dalam satu ataupun lebih bursa untuk tujuan keuntungan. Arbitrase adalah membeli pada waktu harga rendah dan menjual pada waktu harga tinggi dengan situasi pasar yang tidak stabil dalam jangka pendek. Maka terdapat kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari arbitrase tersebut. Asumsi yang sering dipakai dalam jangka pendek, terjadi keadaan tidak seimbang sehingga dapat terjadi arbitrase, tetapi secara bertahap akan menuju ke titik keseimbangan kurs itu sendiri.